kekuatanku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Inilah keyakinan kami, Tuhan. Kalau Engkau sudah menang dan Engkau memberikan kemenangan pasti dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh merasakan kemenangan hari lepas hari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan, kami boleh menang dari segala kemalasan. Kami boleh menang dari segala apapun yang kami rasakan Tuhan. Karena Engkau akan memberikan kemenangan yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Baik kami yang ada di rumah Tuhan ataupun kami, saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kepada kami hati yang mau memuji, memuliakan nama Engkau, dan hati yang mau dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran itu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menang karena Tuhan memberikan kekuatan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Yesus yang sudah menang dan kita percaya kita juga boleh menang. Sebab itu kita boleh katakan lebih daripada pemenang dalam segala sesuatu. Kita percaya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Merasakan sukacita ya. Mungkin masih dingin ya. Saya udah untuk bangkit berdiri. Kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita menang dalam segala perkara sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa Yesus. Haleluya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibatanglah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Haleluya. Haleluya. Dibatanglah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari kita lebih dari saya lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk. Ini boleh memacu dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa saya lebih daripada pemenang sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia sudah bayar segala dosa kita, Dia sudah tebus segala kesalahan kita, ya. Dan kita boleh menang karena Yesus sudah menang dalam segala sesuatunya. Haleluya. Ya Tuhan, Dia bayar dosaku. Ku akan menang sebab Dia bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semua
tangan kami. Tuhan Yesus dipilih, ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih, Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga yang ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih, Tuhan kemenangan. Tuhan Yesus dipilih, Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus dipilih aku. Haleluya. Pujian yang mengingatkan saudara dan saya, jangan pernah takut apapun yang terjadi. Sebab kalau ada Yesus di pihak kita, kita pasti menang. Karena Dia yang boleh mengambil bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya hendak untuk bangkit berdiri. Ku tidak takut sebab Yesus bersama dengan kita. Dia akan selalu memberikan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu terangku, Yesus Tuhan. Katakan, ku tidak takut. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Sebab Kau beserta. Dia berjanji selalu menolong kehidupan saudara dan saya. Tidak haleluya. Sebab Engkau Allahku. Sebentar firman Tuhan yang akan meneguhkan saudara dan saya. Bahkan Yesus akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab Dia sumber pertolongan bagi saudara dan saya. Dia menjadi batu karang kita. Dia itu namanya Yesus Tuhan kita. Yesus memegangku. Kalau Tuhan yang memegang kita, kita akan selalu menang.
keyakinan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut, dan Tuhan yang menjadi pemenang bagi kehidupan manusia di dunia ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami semua tanpa kecuali bagi hamba-Mu, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun juga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami boleh berfokus hanya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Berkati waktu kami ya Tuhan, kuasai hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kembali kita beribadah di hari Minggu ini. Karena nampaknya ada orang berpikir hari Minggu tidak hari Minggu itu sama aja, sehingga lupa bahwa hari ini bisa jadi beribadah. Nah, saudara, tema kita hari ini bicara tentang menang atas pencobaan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Ya, Dia telah mengalahkan maut. Kita membuka dulu dalam Yakobus pasal yang ke-1. Mari kita buka, atau saya sudah siapkan ini. Kita akan melihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Dan ini saudara, kita akan membaca ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Setelah dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah yang jahat. Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Seret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, dia telah melahirkan dosa, dan apabila inilah pembacaan kita tentang menang atas cobaan, menang atas pencobaan. Saudara, pencobaan kalau kita telusuri artinya ya, itu sama dengan ujian atau sama dengan godaan. Dalam kehidupan manusia, godaan tentunya tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan seringkali manusia kalah dengan godaan, baik godaan yang ada dalam dirinya maupun yang godaan yang ada di luar dalam dirinya. Saudara, pencobaan itu bukanlah dosa, tapi ketika seseorang kalah terhadap godaan, itulah dosa. Godaan adalah keinginan di mana seseorang melakukan sesuatu yang tentunya melanggar, baik itu secara moral maupun secara hukum. Ya. Jadi ketika ada godaan, ya digoda dan kita masuk dalam godaan itu dan kita telah melanggar. Saudara, tulisan Yakobus pada waktu itu adalah di mana ditujukan pada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh dunia. Karena mereka mengalami penganiayaan. Saudara, yang namanya penderitaan itu tidak enak. Yang namanya penganiayaan itu tidak nyaman. Dan seringkali orang bertanya, kenapa saya harus menderita? Mengapa saya harus dianiaya? Yakobus meneguhkan iman orang-orang Kristen pada waktu itu, orang Kristen Yahudi secara khusus, untuk tidak melihat segala sesuatu dari kacamata yang berbeda. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang merasa yang percaya pada dewa-dewa pagan, bahwa dewa itu punya keinginan seperti manusia, sehingga mereka saling berperang satu dengan yang lain. Tidak. Yakobus mengingatkan bahwa Tuhan mengendalikan pencobaan, dan Tuhan menggunakan itu untuk mendewasakan rohani iman orang-orang yang percaya. Itu ada dalam ayat yang kedua dan keempat. Kalau kita lihat ayatnya sudah saya tulis, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi
Yakobus mengingatkan kepada iman orang-orang percaya kalau toh menghadapi pencobaan itu adalah tetap bersukacita, tetap bertahan di dalam ujian. Karena apa? Karena itu akan menjadikan buah yang matang untuk dewasa. Nah, saudara, itulah yang dimaksud tentang kenapa pencobaan diizinkan oleh Tuhan. Masih ada dalam kehidupan manusia. Dan hari ini kita akan belajar tentang menang atas pencobaan. Atau dikatakan menang atas godaan. Tentunya setiap kita rindu untuk bagaimana mengalahkan itu godaan. Menang atas godaan. Tetapi butuh perjuangan. Dan perjuangan itu tidak mudah. Saudara, tidak sedikit orang-orang yang jatuh di dalam godaan dengan berbagai macam hal. Baik itu orang yang terkenal maupun orang tidak terkenal, ya. Kita tahu dan kita sadar bahwa manusia ini terbatas, manusia penuh dengan kelemahan, tetapi kita bisa meneladani Kristus, ya. Yang di dalam Ibrani dikatakan dia itu sebagai manusia jadi imam besar, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ketika dia digoda oleh iblis, dia berhasil. Kita belajar dari Yusuf, kita belajar dari Daniel dan banyak tokoh-tokoh Alkitab atau tokoh lainnya mungkin yang kita kenal yang mampu mengalahkan godaan, yang menang atas pencobaan. Nah, saya akan menyinggung 3 hal saja. Sudah, yang pertama adalah bagaimana menang atas pencobaan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pencobaan bukan dari Allah. Ya. Kita lihat dalam ayatnya tadi, ayat 13 dikatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, ini dengan jelas mengatakan bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Mengapa? Karena Allah itu sumber kebaikan. Dan Allah tidak mencobai siapapun. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Ya, ada di sini 17a. Bisa dilihat di Alkitabnya. Yakobus 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Saudara, segala yang baik, anugerah yang sempurna berasal dari Bapa di surga, dari atas. Oleh sebab itu Allah tidak mencobai siapapun juga. Ya, kita harus mengetahui pencobaan bukan berasal dari Allah. Pencobaan itu berasal yang pertama adalah dari iblis. Kalau kita lihat dikatakan tadi ya, oleh Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya, yang jahat adalah iblis. Dan kalau kita lihat dalam 1 Petrus, ya, nanti bisa Bapak Ibu mempersiapkan beberapa ayat karena saya tidak mempersiapkan secara online, maksudnya tertulis, nanti bisa dibuka. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dengan 11 dikatakan, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang. Jadi pencobaan itu yang pertama dari si jahat, dari iblis. Walaupun demikian, pencobaan itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Walaupun pencobaan bukan dari Allah, tetapi bukan berarti Tuhan tidak tahu, seperti Ayub. Ketika itu iblis berkata, kemungkinan Tuhan dia akan melawan Tuhan kalau dia hilang hartanya, hilang orang-orang yang dikasihi, punya sakit di dalam tubuhnya. Saudara, itu sumber yang pertama, pencobaan dari iblis. Yang kedua yang tidak kalah harus diketahui adalah pencobaan itu berasal dari diri sendiri. Ya, ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kadang tanpa disadari atau disadari, manusia jatuh ke dalam pencobaan karena keinginannya dan perbuatannya. Ya, seperti orang
dengan sengaja dia berhutang hanya untuk hal-hal yang sekunder. Ya, operasi wajah mungkin ya. Saking banyaknya uang kali ya. Membeli barang yang seharusnya dia punya tetapi dia beli, ya. Sehingga dia mengatakan, saya harus lebih daripada minimal 1 lusin. Saudara, ini hal yang tidak pas. Sehingga orang-orang ini tidak hidup sesuai dengan kemampuan. Dia hidup dengan gaya hidupnya, maksudnya gaya hidup orang lain mungkin, gaya hidup di sekelilingnya, dan dia jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, jangan terjebak untuk menyalahkan orang lain. Jangan terjebak untuk menyalahkan situasi dan kondisi. Wah, kamu gak dari situ, coba kalau di situ pasti kamu juga terayu, kamu akan tercobai, ya. Karena diskonnya itu 99%. Oh, itu mah hampir gratis ya. Masa saya nggak beli kesempatan itu? Saudara, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, karena itu tidak selalu berubah. Dan juga jangan mempersalahkan Tuhan, yang seringkali kita juga akhirnya bertanya, kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Karena sekali lagi Allah tidak mungkin mencobai siapapun juga. Yakobus dengan jelas mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, dan juga jemaat saat ini, dan kita semua, bahwa Allah mengizinkan godaan itu terjadi, pencobaan itu terjadi untuk mendewasakan kita. Jangan menuduh Tuhan. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu cuek. Saudara, seolah-olah Tuhan itu diam, tidak menolong keberadaan umat Tuhan. Allah mengizinkan pencobaan atau ujian itu adalah untuk supaya iman kita dewasa. Ya, kalau saudara-saudara punya anak, supaya dia naik kelas harus ujian kan. Saudara punya SIM, ada ujian SIM, ya. Saudara mau punya apa lagi, ya. Ada ujian untuk membuktikan skillnya. Tapi ini bicara bukan skill, tapi bicara tentang imannya. Ya, kalau kita lihat Abraham diuji imannya, ya, itu bahasanya sama. Ya, kalau ini Perirasmos dan apalah, saya tidak mau singgung bahasa aslinya. Saudara, iblis boleh katakan, ada satu kalimat yang menarik, dapat menggunakan pencobaan sebagai alat untuk menjatuhkan. Tetapi Tuhan menggunakan pencobaan itu untuk alat uji supaya kita semakin kuat. Sehingga seorang yang bernama Warren Wiersbe mengatakan, ya, godaan adalah senjata setan untuk mengalahkan kita. Tetapi itu atau godaan itu dapat menjadi alat Tuhan untuk membangun kita. Jadi saudara, kalau kita ada dalam pencobaan, terimalah itu sebagai bagian ujian iman kita yang mendewasakan kita. Memang istilah udah jatuh ketimpa tangga itu nggak enak, saudara-saudara. Ya, jatuh dari tangga ketimpa lah, itu benjol. Tapi saudara-saudara, kalau itu terjadi, kalau saya harus mengalami penderitaan, bukan karena kesalahan saya tentunya, bukan karena kedua saya, ya, seperti Ayub yang sangat sulit mungkin, susah kalau kita bayangkan. Saya nggak tahu penderitaan kita apa, tapi itulah kita terima menjadi bagian untuk membangun kita semakin kita dekat dengan Tuhan. Saudara, ada orang seringkali diingatkan Tuhan ketika dia sudah jatuh, baru dia ingat Tuhan. Ketika dia sudah mulai nyaman, jaya, dia masih bersekutu dengan Tuhan, tuh lebih baik. Dan saya tidak mau, saudara-saudara. Kita harus terus membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Terus mengetahui bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa dan menyalahkan Allah. Karena dia punya kehendak bebas. Ya. Lihat diri kita. Apakah memang kita yang mengizinkan untuk, bukan mengizinkan ya, kita masuk dalam godaan itu. Kita jatuh dalam godaan itu.
Yang kedua, saudara, kita harus juga bagaimana menang atas pencobaan dalam mengenali kelemahan kita dan menolak godaan. Ya. Saudara, manusia tentunya memiliki keinginan dalam dirinya. Ya, keinginan tidak salah kalau itu tidak melanggar firman Tuhan, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Keinginan saya untuk menjadi terkenal. Terus motivannya apa? Ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Benar? Biasanya lupa akhirnya memuliakan diri. Saya mau pintar supaya menjadi berkat. Saya mau ahli dalam hal ini supaya apa? Saya bisa membantu orang lain. Oke. Ya. Kalau supaya saya terkenal, supaya saya jadi hebat, itu bisa tipis, saudara. Yakobus 1 kita lihat tadi ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa keinginan mencobai diri sendiri itu bisa membuat kita jatuh di dalam kesalahan, di dalam kekeliruan. Sehingga ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, keinginan tidak salah. Saya ingin ini, saya ingin ini. Ya, andai saya jadi orang kaya, itu mah mimpi doang, saudara. Kalau dia nggak kerja, ya nggak dapet. Andai saya jadi orang pintar, nggak pernah belajar, nggak bisa. Saudara, kata dibuahi ini menarik ya. Keinginan itu dibuahi, itu menggambarkan adalah suatu tindakan dosa yang sudah melanggar ketetapan Allah. Sekali lagi, kadang-kadang kita mencobai diri kita sendiri dengan cara membenarkan diri. Kita mau menang sendiri. Kita mau, ya mungkin istilah lain adalah memanjakan diri lah. Nggak salah ya. Tapi kadang-kadang kita bisa jatuh dan menggeser tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, sangat penting kita untuk mengenali area kelemahan kita. Kita tahu wilayah mana kelemahan kita. Ya. Yang tahu ada diri kita. Kita lemah di mata, ya. Kalau melihat sesuatu pengennya terus ya. Kita lemah di dalam apa? Keuangan. Kita lemah di dalam hal apa? Yang tahu adalah diri kita, saudara. Dan biasanya iblis itu menyerang kelemahan kita. Jangan meremehkan pencobaan karena kita merasa kuat. Saya selalu berdoa tiap pagi. Saya selalu membaca Alkitab. Saya selalu beribadah. Saya selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ada area-area tertentu yang mungkin kalau secara tindakan kita tidak melanggar. Ya, kita tidak melakukan zina, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong, tapi ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai hanya mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, itu saudara area-area di mana pencobaan itu bisa datang. Penyebab dosa adalah keinginan manusia sendiri. Dan iblis memicu untuk menggoda manusia. Memang sekali godaan tuh, yang namanya menggoda itu biasanya menggiurkan, saudara. Ketika godaan itu datang dalam diri kita, keputusan ada dalam diri kita, saudara. Ada di tangan kita, bukan orang lain. Dan kita harus dengan tegas menolak akan godaan itu. Godaan untuk melakukan dosa. Perjanjian Lama dengan kisah Adam dan Hawa. Ya. Adam terpikat dengan apa itu? Buah pengetahuan dengan baik. Sungguh menarik sehingga dia memakannya. Dan dia terbujuk, kalau kamu makan ini kamu akan sama seperti Allah. Dan dia mengambil keputusan untuk mengambil itu. Dan itulah dia juga tidak mau sendiri, dia berikan kepada suaminya. Dan mereka jatuh dalam dosa. Saudara, keputusan ada di tangan orang yang diberikan kehendak bebas. Ketika Allah menemui mereka, mereka menyalahkan orang lain, kan betul kan? Kata Adam, ini karena istri saya, karena ini perempuan ini. Atau ini karena anak iblis. Udah iblis, dia mau menyalahi siapa, nggak bisa lagi ya. Saudara, itu yang tadi ya.
yang kadang-kadang menyalahkan orang lain, padahal dia sendiri yang mengambil keputusan. Aduh Pak Pendeta, saya nggak mampu. Mau gimana ya? Uang itu 1 truk gitu ya. Masa dibiarkan? Sayang dong kesempatan. Betul. Dosa itu terjadi karena ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, dosa itu tidak akan dibuahi. Yang akhirnya mendatangkan maut. Saudara, dua bapak kami pernah kita dengar mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini sebuah ajakan oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Sudah ada kata di sini ya, tadi diseret dan dipikat olehnya. Ya, terpikat, tertarik, digunakan untuk bagaimana memikat hewan ke dalam perangkap. Saudara, terpikat yang dimaksud adalah istilah memancing, yaitu dengan menangkap ikan dengan umpan di kail. Godaan itu seperti umpan pada kail pancingan. Dan umpan ini memikat ikan, dan saat dimakan umpan itu, maka ikan ini akan terseret oleh pancingan. Saudara, perlu kita ingat, godaan untuk berbuat dosa itu sangat menarik. Tapi ujungnya adalah maut. Tidak ada dosa yang tidak menarik dan nikmat katanya orang. Tapi ujungnya menuju maut. Pertama itu menarik. Yang kedua terpikat karena menariknya. Seperti Samson terpikat oleh Delila. Tapi akhirnya dia hancur. Karena dia punya maksud untuk bagaimana mengalahkan bangsa. Pertama menarik, kedua terpikat, dan akhirnya adalah terikat. Sulit untuk melepaskan daripada keterikatan. Saudara, iblis bukan maha tahu, tapi iblis pintar atau tahu kelemahan kita. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Kalau dalam Alkitab mengatakan dia, jangan kamu marah, jangan berikan kesempatan pada iblis. Betul ya? Masih ingat di mana itu? Ya, saya ingat satu ayat ya. Kalau kamu marah, jangan sampai mata terbenam, dan jangan berikan kesempatan pada iblis. Saudara, kita harus menolak dengan tegas. Katakan tidak kepada dosa. Yusuf, tokoh yang luar biasa. Kita pernah belajar dari tokoh Yusuf. Dia harus mengalami penderitaan di mana dia ya memang orang tuanya memanjakan dia, membedakan dia karena dia lahir dalam masa tuanya, sehingga saudaranya iri hati. Yusuf ketika memberikan makan kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dia dimasukkan ke dalam sumur. Setelah masukkan dalam sumur, dia dijual kepada kafilah, dan dia menjadi seorang budak di Firaun. Saudara, Yusuf seorang yang berhasil, sehingga Potifar mempercayakan, kecuali istrinya. Apa yang terjadi, saudara? Istri Potifar ini menggoda setiap hari karena Yusuf elok, karena Yusuf muda, ganteng, dan dia seorang rajin. Dan ketika ada kesempatan, istri Potifar mencoba mengajak tidur dengan dia, dan Yusuf berkata, tidak. Bajunya diambil, Yusuf lari untuk menjauh daripada godaan itu. Bukan mendekat ya saudara. Kalau ada godaan jangan mendekat. Lari menjauh. Itulah contoh ya Yusuf bisa kita lihat dan kita bisa praktekkan. Jadi kalau ada godaan harus tolak itu. Tadi ya, mengenali kelemahan kita. Kita lemah di mana? Dan menolak godaan. Ini anak-anak muda, remaja. Jangan membiarkan jangan membiarkan rasa ingin tahu kita itu menyebabkan kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau Pak Yosua dengan tegas mengatakan, kalau tubuh kita ini sudah dibayar dengan lunas, jangan gunakan tubuh ini sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tubuhmu sudah dibayar dengan lunas. Seperti pujian tadi. Jangan biarkan ke rasa ingin tahuan kita, akhirnya kita membuat
dimana kita berbuat dosa. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, barang terlarang, ya, narkoba, ya, hal-hal yang terlarang, pornografi, bahkan teman yang kita kenal, tinggalkan itu saudara-saudara. Tolak itu godaan. Pengalaman saya ketika saya punya kamar pernah sekali, ya, dan ada televisi di situ, ya. Wah, itu saya bilang, wah ini kayaknya mengganggu saya nih, nggak konsentrasi. Akhirnya saya udahlah, TV jangan di kamar. Betul, saudara, yang tahu dari diri kita. Itu pengalaman saya ketika saya masih muda, dan ternyata bagaimana mengalahkan. Kita harus tinggalkan itu barang, saudara. Ya, ini alat ini yang kecil ini bisa banyak godaan, saudara. Pengalaman saya ada Facebook yang aneh-aneh, ya. Buang itu. Karena kita ini lemah. Kadang kita terjebak dalamnya. Menolak godaan bisa juga dengan menghindari waktu dan tempat yang membuat kita tergoda, saudara. Kita merasa tidak ada yang tahu, padahal Tuhan tahu. Ya, orang sekarang kan, ya, kalau kita lihat di internet itu, ternyata di Indonesia paling banyak, saya pernah dengar tapi saya tidak terlalu menyelidiki itu, yang on itu adalah subuh. Dan itu banyak yang aneh-aneh dilakukan. Itu penelitian. Ya, saudara, betul ya, ngapain ya? Nggak ada kerjaannya. Oh, kerjaannya memang jam segitu. Misalnya dia invest, ya, kalau saham, memang permainan saham jam segitu karena luar negeri beda. Jam trading. Tapi enggak, sudah, ternyata anak remaja, anak muda, penelitian itu saya pernah dengar, mereka dengan gampangnya memperlihatkan dirinya pada orang lain. Karena kita mungkin sudah terbuka kan, pacaran itu ya, dulu jarak jauh, surat-suratan, ya, saya juga pernah ngalami, ya, kirim surat. Sekarang langsung aja. Terus saudara, tinggalkan itu, hindari itu. Tidak seorang pun yang kebal terhadap godaan. Iblis mau kita keluar dari rencana Tuhan. Iblis mau anak-anaknya keluar daripada kehendak Allah. Saudara, kita yang sudah dimenangkan oleh darah Kristus, kita harus menolak godaan. Seorang teolog Agustinus yang sangat terkenal sebelum Calvin, seorang yang penjinah dia, seorang yang jauh daripada dia pemabuk. Sebelum dia bertobat, dia lahir baru. Sehingga ketika dia berjalan, ada banyak perempuan yang pernah ditidurinya menggoda lagi, mengajaknya lagi, memanggil namanya terus. Dan Agustinus seorang santo, kalau orang katakan itu, ya, saya telah disalib dengan Kristus, dia katakan. Galatia 2 ayat 20 yang pernah kita baca, ayat ini mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20 menggambarkan bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus. Kristus yang hidup dalam aku lagi. Saudara, bagi yang sudah menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu yang sudah dilahirkan kembali, ingat, kita ini ciptaan baru. Kita harus bisa mengalahkan godaan itu. Dalam Ibrani, mari kita lihat sebentar, ya. Nanti Galatia 2 ayat yang ke-20. Dalam Ibrani yang berapa ini? Keempat. Kita lihat ayat yang ke-14 dikatakan. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Saudara dengan tegas mengatakan bahwa imam besar kita Yesus itu mengalami kelemahan. Tapi ia telah mengalahkannya. Saudara, kita harus sadar, kita ini telah ditebus. Bahkan dalam Roma 6, saya akan bacakan, ini harus dibacakan. Roma 6 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Betul, natur kita berdosa, tetapi natur kita yang berdosa ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga ayat yang ke-11 Roma 6, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kita mati terhadap dosa dan hidup kita bagi Allah di dalam Kristus. Memang ada seringkali mengatakan orang itu daging roh memang penurut tapi daging lemah. Sudah, jangan buat alasan. Kamu sudah dikatakan manusia lama telah itu disalibkan. Tubuh dosa kita telah hilang kuasanya. Kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa dosa, karena kita telah dimerdekakan. Sehingga Martin Luther mengatakan demikian, menarik saudara. Kita tidak dapat mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegahnya untuk membuat sarang di kepala kita. Saya ulangi ya. Kita tidak dapat mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah untuk tidak membuat sarang di kepala. Saudara, kita harus menolak godaan. Itu yang kedua. Bagaimana menang atas godaan? Mengenali diri dan menolak godaan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saya mengajak kita adalah bagaimana kita bisa menang atas godaan adalah melawan godaan dengan firman Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya, kita diberikan teladan Tuhan Yesus pada waktu dicobai. Ya, kita lihat Matius pasal yang keempat. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Dan akhirnya laparlah Yesus. Matius 4. Lalu ayat yang ketiga, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, godaan yang sedih diperhadapkan oleh kita di hadapan kita adalah godaan tentang masalah materi, masalah daging, masalah perut, masalah tubuh. Yesus pada itu lapar. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Yesus dengan tegas mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Yesus mampu mengubah batu menjadi roti, tapi tidak dilakukan. Karena dia telah melakukan mujizat, yang buta melihat, yang timpang berjalan, tapi dia tidak melakukan yang mana menjadikan batu menjadi roti, karena berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Godaan yang kedua, kalau kita lihat di sini, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pembungan bait Allah. Lalu berkata, ayat yang ke-6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Godaan yang kedua yang sering kali terjadi dalam hidup manusia adalah kesombongan. Yesus menolak rencana iblis, skenario iblis untuk menjatuhkannya dalam hubungan bait Allah. Saudara, dengan berkata jangan kau mencobai Tuhan Allah. Godaan yang ketiga, kalau kita lihat
Ayat yang ke-8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kekerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan memberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sujud menyembah pada iblis. Tapi ayat yang saja, maka Yesus berkata, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Godaan untuk kemuliaan diri sendiri. Ada banyak impian, ada banyak kerinduan, tapi hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Dan Yesus menentangnya. Hanya Tuhan Allah saja yang patut disembah. Saudara, ini teladan Yesus ketika Dia dicobai. Yang melawan dengan firman Tuhan, ada tertulis. 3 kata ya, kalau kita lihat ayat yang ke-4, ayat yang ke-7, dan ayat yang berapa ini? 11 ya. Yang 10 atau supaya ada tertulis. Ya, ayat yang ke-10. Saudara, kalau dalam Yakobus yang tadi kita sudah baca, tapi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Saya akan bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus mengakui bahwa Tuhan yang telah menjadi rajaku, menjadi Tuhan dalam hidupku, yang memerintah hatiku. Sehingga ketika kita melawan iblis, kita mampu. Kita dapat melawan iblis. Percayalah, kuasa iblis telah dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Ya. Maut itu telah dikalahkan. Iblis sudah kalah. Percayalah, kita dapat mengalahkan itu. Saudara, seringkali kita mungkin merasa pembacaan firman ini apa sih gunanya? Lebih baik bacaan yang lain yang tertarik, yang dimananya saya bisa terinspirasi. Saudara, firman itu lebih daripada sumber inspirasi. Kalau kita lihat dalam Mazmur 119, ini ayat yang sering kita baca. 105 mengatakan, firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, peranan firman Tuhan sangat penting untuk bagaimana mengatasi godaan. Dalam hatiku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jikalau firman Tuhan itu menyatu dalam kehidupan orang percaya, maka dia bisa membentengi dirinya terhadap banyaknya godaan. Dia kuat terhadap godaan. Saudara, ayat yang perlu kita buka juga, saudara-saudara, bagaimana kita harus melawan godaan dengan firman Tuhan adalah dalam Efesus. Karena di Efesus ini dengan jelas mengatakan bagaimana perjuangan hidup manusia. Efesus pasal yang ke-6. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat. Ayat yang ke-11 dikatakan, Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musyiat iblis. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tertipu dengan tipu musyiat iblis, dan kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, melawan itu dengan firman Tuhan, karena dikatakan di sini ya, kalau kita lihat sebentar supaya kita tahu, ini pernah dibahas tapi saya tidak akan menggali ini. Saya akan bacakan saja ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di dunia. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegap, berikatkan pinggang kebenaran, dan berbajukan jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan keleraan untuk memberikan Injil, memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Saudara, perlengkapan senjata Allah sudah disebut di sini ya. Ketopong, pelindung dada, perisai. Ini senjata yang defensif, yang bertahan. Tapi senjata yang ofensif, ini kalau yang suka perang-perangan gitu ya. Yang ofensif, yang menyerang, ada katakan ayat yang ke-16 tadi. 17. Terimalah kata keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, kita harus melawan dengan firman Tuhan. Kalau saudara masih tekun membaca firman Tuhan, itu bagus sekali. Karena dalam Yohanes, firman-Mu itu akan membersihkan. Ya. Ada ya dalam Yohanes. Firman Allah akan membersihkan hidup kita, saudara. Jadi kalau toh saudara ada kesempatan membaca firman, tidak rugi saudara. Nonton sepak bola 45 menit kali 2 bisa 1,5 jam. Nonton drama Korea, sinetron bisa 1 tahun kalau itu berseri ya. Membaca firman saudara berapa menit ya? Kalau saya perhatikan, kami setiap hari berdoa di sini 2 pagi itu tidak minimal 30 menit itu dengan doa dan baca firman. Baca firman bisa 15 menit, 20 menit kalau itu 3 pasang. Kalau 1 pasang nggak mungkin 10 menit. Saudara, marilah kita gunakan firman Tuhan untuk melawan godaan. Godaan yang tidak usah ditunggu-tunggu, sudah ada di depan mata. Bahkan dalam kejadiannya sudah ada di pintu hatimu, di hatimu. Saya jadi ingat ya saudara. Ketika itu Kain ya Kain. Coba lihat ayatnya, Kejadian 4, ini ayat yang harus dibaca juga, mengingatkan kita. Bentar ya, ayat yang ke berapa nih? Ya, ayat yang ke-7. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya saudara, jangan dicari-cari dosa-dosa, udah ada gitu ya di depan pintu. Tapi kita harus melawan dengan firman Tuhan. Nah, inilah kita belajar bersama-sama bagaimana menang atas godaan. Yang pertama, kita mengetahui pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Jangan menyalahkan orang lain, keadaan, bahkan mempersalahkan Allah. Yang kedua, kita harus mengenali kelemahan diri kita dan menolak godaan. Dan yang ketiga, kita harus melawan dengan firman Tuhan. Maka kita sebagai umat Tuhan mampu mengalahkan godaan. Kita akan menang atas godaan. Amin. Pujian yang tadi kita nyanyikan ya, mungkin kita nyanyikan Ku akan menang bersamamu, itu refnya saja ya. Karena kita percaya Tuhan yang telah mengalahkan. Akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin kemenangan bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku, Tuhan Yesus pimpin aku, Tuhan Yesus pimpin aku. Sungguh Tuhan, kami percaya kemenangan telah Kau berikan bagi kami, karena kami telah mati, manusia lama kami telah disalibkan dan tidak berkuasa lagi.